Tapi menurut Kiki, Kak Oji nggak usah berharap sama donatur, karena kita tuh hidup tuh nggak usah ketergantungan sama orang. Alhamdulillah sih, kadang-kadang banyak, kadang-kadang enggak, Kalau tergantung kalau hujan kalau ya. banjir gimana kalau banjir? Kalau hujannya gede deres tuh baru banjir gitu. Kalau misalnya hujan biasa aja ya enggak gitu. Kalau banjir kira-kira ketinggiannya seberapa di situ? Pasti kesehariannya Kak Oji tuh ngelamun aja di kursi dekat kaca tuh sambil ngeliatin jalan. Kata Kiki gitu, Iya, mikirin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Oji kembali lagi. Ya, di sore hari ini Oji mau ngabuburit ya, melihat pemandangan-pemandangan yang indah ini. Soalnya ini kan bulan puasa mau nyore, karena di sini kita mau sambil ngobrol-ngobrol juga ya, nyantai-nyantai di gubuk sambil melihat pemandangan sawah. Iya. Jadi gini Kak, kenapa Kiki ngajakin Kak Oji ngobrol-ngobrol sambil nyore di sini? Kiki tuh setiap ke rumah Kak Oji, setiap ngajakin bikin konten apa ngajakin aktivitas yang lain, Kak Oji tuh pasti pasti ngelamun di kursi itu mikirin apa sih? Kayaknya maling dipikirin bener aja. Hah? Eh, Yaitu memikirkan sesuatu ya, namanya memikirkan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita penasaran pengen nanyain ini mah ngomong jujur aja ini Iya. mah kan apa yang dipikirin Kak Oji, apa Kak Oji nyesel pindah ke sini, apa Enggak, mikirin biaya hidup? kalau nyesel sih enggak, Hmm, itu karena biaya hidup sehari-hari. kesehariannya ya. Ya, kesehariannya satu, nggak ada yang usaha kan. Jadi Kak Oji itu di rumah tinggal berapa orang? Tinggal 4 orang, Tinggal. aku, adik Mm-mm, aku, ada adik aku lagi sama mama aku berempat. mm-mm. Itu karena ngalamin karena dari kehidupan sehari-hari aja, karena nggak ada yang kerja, nggak ada yang mencari nafkah. Itulah makanya Oji selalu ngelamun di kursi itu. Makanya kayak donatur-donatur, tolonglah bantu bantu Oji, pokoknya bantu Oji deh supaya Oji nggak ngelamun gitu. Bantu Oji supaya kedepannya lebih sukses, beruntung, supaya pokoknya hidup yang layak lah, Hmm. kayak orang-orang bisa hidup senang gitu kan. Tapi menurut Kiki, Kak Oji nggak usah berharap sama donatur, karena kita tuh hidup tuh nggak usah ketergantungan sama orang. Nah, mulai dari sini, Kak Oji semangat lah usahanya. Mungkin sekarang Kak Oji nih kayak gini, pemasukan belum ada, anggap aja itu lagi dilatih lah ya. Iya, iya. Mm-mm. Mungkin dulu waktu sering megang duit, sering dapat duit, Kak Oji sering poya-poya apa nggak bisa menghargai duit. Iya, iya. Maka di sini lagi dilatih. Iya, lagi diuji lah. Iya, Mm-mm, lagi diuji iya, kesabaran. Jadi Kak Oji mikirin itu setiap ngelamun di kursi itu. iya. Makanya kalau dalam itu berikan kehidupan sehari-hari kan, gimana? Ya kan di rumah aja cuma orang berempat, nggak ada yang cari uang. Mama Mm. tiap hari ke kebun. Jadi info nih teman-teman, Kak Oji itu di rumah itu tinggal berempat. Mama Kak Oji, adik Kak Oji yang perempuan ya, Iya, sama yang bungsu juga ada ada. namanya Ade. Iya, Jadi di rumah ini nggak ada yang nyari, nggak ada nggak yang ada yang nyari. punya penghasilan kayak, Iya, nggak ada yang punya penghasilan nggak ada, tetap. nggak ada. Mama Kak Oji juga udah usianya udah berapa sekarang? Udah tua, udah ada kali 70-an ya. 70-an ada udah. Udah 72, Iya. 70-an. Dan Terus sedangkan keluarga keluarga Kak Oji kan yang kakak-kakak Kak Oji kan udah pada misah semua, hmm, udah berumah tangga semua. Kak Oji udah pada rumah tangga, Iya, udah pada misah, udah udah pada ada misah semua. udah ada kebutuhannya masing-masing sendiri Iya, kayak. pada kebutuhan masing-masing, ituin pribadi masing-masing lah gitu kan.
Tadinya adanya Kak Oji yang bungsu itu si Ade ya namanya ya. Iya adek. Namanya Ade, dia sempat kerja nih teman-teman, sempat kerja di sini di salah satu PT besar lah. Ya. Waktu dia kerja itu dia sambil mondok kayak. Mondok, iya mondok. Sambil mondok. Suatu hari itu ada kejadian nggak enak. Pas lagi di luar jam kerja, dia tuh lagi di pondok mau nyari sayuran ceritanya. Mau belanja sayuran, nah dia ngalamin kecelakaan kayak. Iya, oh iya. Hanya mengalami kecelakaan sampai kakinya itu, maaf ya, kakinya itu sampai kebelah gitu ya bawahnya ya. Iya, sampai belah bengkok. Pas dibawa ke rumah sakit, dioperasi, langsung dibawa pulang entah karena kekurangan biaya, jadi kita tuh telat kontrol. Jadi kakinya kurang sempurna. Jadi kakinya kurang sempurna, Kakinya itu. ya makanya dia udah nggak sanggup kerja-kerjaan agak berat lagi ya. Iya, Waktu itu kalau nggak salah dia sampai nggak bisa jalan selama 2 bulan untuk masa pemulihannya. iya. Tapi sekarang udah, alhamdulillah sih, udah bisa jalan normal. Cuman ya nggak sempurna ya. Agak bengkok gitu kakinya, jari-jarinya itu. Iya, karena nggak dikontrol jadi Iya, kakinya ya kayak gitu. Nanti kita sepil lah rumahnya, iya, semua keluarga Kak Oji kita sepil ya, kita iya, kita apa namanya ya, kalau bahasa youtubernya mah tuh kita gerebek rumahnya. iya. Eh, Ngeliat lah kondisi rumahnya Oji gitu. Terus adanya Kak Oji yang perempuan juga, maaf ini, jadi adanya Kak Oji yang perempuan itu namanya Tenok, dia tuh anak Iya, spesial, jadi butuh perhatian khusus dari iya. keluarga. Agak itu ya, agak apa namanya? Ya pokoknya spesial lah. Iya, spesial ya. Teman-teman juga udah paham. Iya udah paham. Maka dari sini Kak Oji semangat lah untuk jadi tulang punggung mereka, buktiin ke semua Kak Oji itu bakal berhasil. Amin. Insya Allah ya. Mudah-mudahan aku Oji ke depannya sukses. Oji semangat terus bikin kontennya. Hmm. Jangan males-malesan. Nah, betul. Semangat terus pantang mundur Oji. Mungkin sekarang kita masih belum ada penghasilan nih Kak, karena jam tayangnya masih belum tembus. Iya. Yang penting mah kita nyareat aja lah, mau Iya. usaha. Pokoknya istilahnya nyantai aja lah. Gitu kan. Sambil bikin Iya, konten, bikin sambil konten. ya nyari-nyari buat kebutuhan sehari-hari lah ya. Iya. Ya Kiki juga mau ngebantu sama aja, Kiki kayak Iya. usaha masih kecil-kecilan ya. Ya, kita ya mudah-mudahan aja berdoa aja sama Allah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Iya. Tapi kan ini kan udah salah satunya lebih baik nih Kak. Kak Oji Iya. kan udah kembali ke jalan yang benar. Iya. Ini pastinya udah dapat ridho dari Allah, udah dapat petunjuk Amin. dari Allah. Iya, pokoknya semenjak aku Oji pulang dari mana, dari Cilegon ya, Iya. ke kampung halaman, alhamdulillah Oji udah sadar ya, menjadi laki-laki yang seutuhnya, menjadi ke jalan ke kodratnya. Sekarang pun kegiatan ke Oji sehari-hari pun sama ke kebun, pegang cangkul juga, pegang arit juga kan, ya seperti laki-laki lah pekerjaannya gitu. Ngomong-ngomong, Ki penasaran nih kan nih. Iya, Kak Oji tuh waktu di Cilegon itu hidupnya di mana sih? hidupnya di ini, di kolong. Di kolong. Iya, kolong jembatan situ. Di situ kan ada rumah. Tapi rumahnya juga gubuk-gubuk gitu, rumah biasa. Kolong jembatan. Emang Cilegon ada jembatan? Ada di jembatan apa? PO apa itu ya? Oh, dekat Pasar Keranggot itu Iya, ya. Sekeranggot Yang situ. mau ke arah PCI. Iya, situ yang mau arah ke Serang. Iya, betul Situ betul. yang mau daerah Keramat. Nah, kalau gitu tinggalnya di situ, di kolong itu. Di situ kan banyak gubuk. Itu kontrakan ngekos apa gimana? Bukan, itu punya ini, bikin sendirilah gubuknya. Oh, lahannya punya? Ya lahannya punya pemerintah, Oh punya iya iya PCKA iya. gitu di situ, gitu. Jadi Itu nempatin di situ. ya di situ cuma numpang doang, cuma numpang bikin gubuk di situ kan. Ya di situ juga bukan waria semua, ibu-ibu juga ada.
Mm-mm. Bapak-bapak juga di situ juga ada. Profesinya apa di situ kebanyakan? Profesinya itu ngerongsok ada. Mm-mm. Tuh yang ngamen juga ada, sebagian teman-teman kita. Ada yang ngewarung juga di situ, Ya, jadi itu kan tanah punya pemerintah. pemerintah ya, bangunan kita bikin sendiri. Iya. Terus kalau buat air tuh, air buat mandi dari mana? Listrik apa ada nggak listrik? Kalau listrik nggak ada ya, emang harus pakai lilin. Jadi tiap malam pakai lilin. Iya, pakai lilin. Hmm, Terus hmm. kalau mau mandi, itu sumber dari depan itu ada sumur dua. Sumur Ya, galian apa? itu kan sumur bekas apa sih namanya itu, ngituin rendeman kabel itu loh. Oh iya, Rendeman kabel, ya disitulah mandinya. berarti ada kabelnya? Ada dalamnya, tapi airnya bening juga kok. Oh iya Airnya iya iya. bening, bisa buat mandi juga. Airnya bening, orang juga mandinya pada di situ semua. Tapi kalau buat masak air itu ada khusus, beda lagi airnya. Hmm. Kalau buat masak Jadi kan, ambil dari kebun sana, oh jadi beda. kalau buat masak ada sumber air langsung gitu. Ada beda Eh, lagi kalau buat masak. Kalau nah, buat nyuci baju, buat itu dia di sumber itu gitu, yang ada dua itu sumbernya depan di situ gitu. Nah, udah itu kalau di situ kan sehari-harinya paling ngobrol-ngobrol sama teman-teman di situ kan. Waktu di mm-mm. Cilegon itu habis abang ngobrol itu apa namanya, tidur sebentar terus dandan ngamen. Hmm, Di sana kan kalau aja kan ngamen. iya iya iya. Kiki kan Ngamen. emang pernah juga ya tinggal di Cilegon tuh. Setahu Kiki mau kalau di kolong jembatan itu kalau musim hujan kayaknya sering Ban- banjir dah. Banjir iya aja kan, soalnya dari atas jembatan itu kan airnya ke bawah semua, Mm-mm, iya. ke situ semua airnya. Tapi alhamdulillah sih, kadang-kadang banjir, kadang-kadang enggak, Kalau tergantung kalau kalau hujannya. banjir gimana kalau banjir? Kalau hujannya gede deres tuh baru banjir gitu. Kalau misalnya hujan biasa aja ya enggak gitu. Kalau banjir kira-kira ketinggiannya seberapa di situ? Ya paling selinilah, selutut gini lah. Serutut. Iya banjirnya. Tapi kan lumayan. Terus tidurnya Iya. gimana kalau lagi banjir? Ya kadang-kadang kan itu kan dibikin kayak gini tempat tidurnya. Kayak balik gitu ya kayak. Kayak gini nih, Kayak amben. tinggi gitu tempatnya kan. Oh, jadi nggak kena kalau lagi banjir. Enggak, Iya kalau iya. tempat tidurnya itu enggak kena. Paling cuma bawah-bawahnya doang gitu yang banjir. Udah. Itu Itu bangunannya dari apa Kak bangunan? bangunan itu dari papan-papan, dari triplek, terus dapat mungut juga dari tempat Oh, pembuangan sampah itu kan. jadi Di situ. papan-papan triplek bekas gitu Iya, ya? triplek bekas. Masya Allah. Di situ juga masak juga pakai tungku ya. Di situ juga masak, belum ada kompor belum. Oh, jadi masaknya masih pakai tungku. Iya masih belum belum ada kompor belum di situ. Tapi kalau dari sana kalau mau ke pasar itu jauh. Ke pasar apa namanya itu? Pasar Keranggot. Pasar Kerangkot itu ya. Iya, ke warung-warung juga jauh. Di sana kalau Iyalah. misalnya belanja harus sekalian. Itu kayak kopi, kayak beras, kayak minyak gitu kan. Kadang-kadang 2 hari sekali baru belanja. Jadi Soalnya cukup jauh. cukup prihatin juga Kak ya Iya, tinggal di soalnya sana ya. ke pasar jauh, ke warung jauh. Nah, paling ngedenger tempat tinggalnya kondisinya kayak gitu, Iya. tempat mandinya airnya dari rendaman kabel. Iya, iya pokoknya sungguh ini banget lah di sana gitu. Tapi selama di sana ada nggak Oji kesempatan pengen pulang gitu, pengen ketemu keluarga? Ada, di awalnya tuh niatnya pengen pulang gitu kan. Mm-mm. Cuma belum ada orang yang mau ngajak pulang gitu kan. Jadi Sebenarnya pengen pulang sih, cuman takut apa gimana? bukannya takut, maksudnya belum ada jalan orang mau ngasih, mau arah pulangnya gitu Oh iya gitu. iya iya. Apa karena nggak ada ongkos apa gimana Kak? Ya misalnya ongkos sih ada, cuman cari-cari arah jalannya itu loh. Mau Oh, arah pulangnya itu kan nggak tahu. jadi arah pulangnya nggak tahu. Iya, nah pas kesempatan ada ada abang-abang baik ke Oji nih. Mm-mm. Itu dia kan dia ngomong gini-gini, kamu mau pulang nggak? Nah Mm-mm. pas hari ke hari dia tiap hari datang tuh Si- bapak itu kan. siapa itunya? Nah, Asril ya, detik asa itu di Oh situ. iya tuh.
Eh, Terus dia wawancara lama kelamaan, kamu mau pulang nggak, aslinya dari mana, dari Lampung kan, kampungnya di mana, daerah Kaliasin, daerah Tanjung Bintang. Nah setelah diwawancara akhirnya ketemu bapak asli ini, diajak pulang ya, kalau aja mau gitu, pulang ayo kan, mau pulang kan. jadi itu kalau kata Kim istilahnya salah satu tanda kebaikan lah ya Iya. yang dikasih sama Allah. Jadi niatan Kak Oji juga udah baik, udah mau pulang, tapi belum tahu kan Iya. jalan yang nggak tahu, mungkin dalam hati juga kayaknya gimana mau Iya. pulang gitu. Iya. Makanya tujuan Kak Oji baik, ditemuin lah sama Pak Asril nih dari Iya. tim Detik Asa. Iya. Nah makanya Hmm, ada kesempatan itu, kalau aja diajak pulang mau, kamu mau pulang nggak, katanya. Udah, kalau dia langsung pulang, mau diajak pulang kan, hmm, diajak pulang. Nah pas diajak pulang ke sini kan, alhamdulillah kan Oji udah pulang ke kampung halaman. Akhirnya Oji dikit sedikit udah mulai ada perubahan gitu kan ya. hmm. Menjadi laki-laki yang seutuhnya gitu kan. Dia juga diajak ngobrol di Madu juga, kalau pulang mau buka apa, Hmm. mau buka warung gitu kan. Warung apa ya, biasalah warung kecil-kecilan gitu kan. Tapi sekarang warungnya masih? Mas tutup lah ya, soalnya ini kan bulan puasa, Iya paling kan. nanti bulan Syawal buka lagi, Wih, bulan Syawal habis lebaran lah bersebaran. ya, habis lebaran buka, karena ini bulan puasa libur dulu, itunya warungnya. Ke satu kondisinya yaitu ke satu adalah modal ya. Modalnya soalnya udah nggak ada, hanya buat nutun kebutuhan sehari-hari, Mm-mm. karena nggak kayak dulu modalnya, sekarang udah kepake sana sinilah uangnya. Nah Jadi modal yang dikasih itu banyak yang terkikis kayak ya iya. sama di sama apa buat kepake Iya. karena kebutuhan Iya buat sehari-hari. kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang Soalnya di sering keluarga Koji juga nggak ada yang mencari ya. nggak ada yang mencari, Mm-mm. keluarga keluarga juga, jadi buat kebutuhan sehari-hari ya dari warung itulah. Nah sekarang modalnya udah menipis gitu, udah nggak kayak dulu lagi gitu kan, udah habis lah ibaratkan modalnya gitu. Udah habis. Soalnya nggak ada yang penghasilan juga di rumah, mama ke kebun kan, adik aku juga nggak kerja, nggak ada yang mencari kan, yang mencari kan cuman kau aja doang. Tapi Kalau tapi sebelum Koji datang ke sini kan pasti ada nih penghasilannya itu dari mana Kak? Apa dari hasil kebun aja? Apa ada dari mungkin salah satu kakak Kak Oji yang udah kakak apa ada sih yang udah nikah? kakak 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 udah nikah ya. ya, Apa yang ada yang ngebantu dari saudara-saudaranya gitu? ya adalah dari kakak saya mungkin, kalau dia itu sering ngasih juga tapi nggak begitu banyak. Iya karena dia juga punya keluarga Iya, kayak. paling Betul. ngasih ya seala kadarnya, buat buat beli sayur, buat beli beras gitu kan, buat jajan-jajan mama lah gitu, buat sehari-hari, ini belanja sayur buat makan sehari-hari lah gitu. Mungkin kakak saya lah ngebantu dikit-dikit gitu, ngebantunya nggak sepenuhnya lah gitu. Jadi segitulah teman-teman curhatan dari isi hati Kak Oji, dari pikiran Kak Oji. Soalnya mungkin teman-teman mah nggak lihat ya, karena saya juga datang tuh nggak sambil apa ya, nggak sambil ngonten. Jadi ya itu, jadi sedikit cerita teman-teman. Kalau misalkan saya tuh mau tuh ke rumah Kak Oji, mau ngajak bikin konten, pasti kesehariannya Kak Oji tuh ngelamun ya di kursi dekat kaca tuh sambil ngeliatin jalan. Kata kayak gitu, Iya mikirin apa? iya, soalnya mikirin kebutuhan sehari-hari kan. So, biasa dapat Jadi biasa punya penghasilan iya, kayak biasa punya penghasilan, nggak ada penghasilan, jadi pusing puyeng gitu kan. Kak Oji selama tinggal di selama balik lagi ke kampung halaman nih ya, merasa nyaman gak sih? Apa ada ledekan-ledekan dari orang-orang sekitar gitu? Hah? Kehidupan Ko Oji semenjak pulang kampung nyaman, Hmm. alhamdulillah nggak ada yang menyeledik-ledekan.
malah malah tetangga teman-teman malah senang kalau misalnya Oji udah sadar gitu menjadi Oji yang sekarang gitu. Masya Allah, Ya, iya benar-benar. malah tetangga sering suruh gabung, suruh ngobrol gitu kan. Nah dulu kan kalau Kak Oji kan temannya perempuan semua, sekarang Kak Oji Perempuan, temannya laki semua. perempuan apa laki-laki jadi perempuan? Nah alhamdulillah sih sekarang Kak Oji udah menjauh dari teman-teman Kak Oji ya, Iya lah. dari teman-teman waria. Sekarang, Sebenarnya sekarang juga jarang ke rumah ya, iya, udah lama nggak pernah kontak-kontakan iya. pun, udah lama nggak pernah ke rumah-rumah juga, karena Kak Oji udah pengen menekan jalur yang benar gitu ya. Iya. Kalau bisa mah dihindari lah Ya, bergabung sama teman-temannya kayak gitu ya, ya, bukan kita memutus tali silaturahmi, bukan, tapi kan kita ketahui sendiri kan kalau namanya kayak gitu itu sama aja kayak penyakit sih, emang iya, betul nggak? iya emang, Betul kan, kayak penyakit. Nah, iyalah. Makanya penyakit kalau menular aja kayak gitu. sekarang kan menjauhi sedikit 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 Hmm, udah menjauhi dari teman-teman Kak Oji sekarang. Kak Oji kan udah nyaman hidup di kampung. Jadi hindarilah seperti godaan-godaan seperti itu harus dihindarin. walaupun Kak Oji belum punya penghasilan, Iya, belum megang duit, tapi kan Kak Oji di sini bisa tinggal sama keluarga iyalah, kan, bisa mantau terus kesehatan iya, emak, iya, iya. Soalnya, wayah makan mah ada makan, iya, udah gitu baik. ya pokoknya semenjak Kak Oji di sini ya makan ya sama garam pun jadi. Yang penting Kak Oji udah pulang ke kampung halaman Kak Oji gitu. Bisa ketemu keluarga, ketemu mama, ketemu saudara-saudara gitu. Yang penting Kak Oji di kampung hidupnya senang gitu kan, Iya betul. nyaman gitu kan. Kalau dulu hidup waktu Cilegon kan beban, Beban. ya beban banget tau Cilegon mah. Kita kalau nggak ngamen sehari nggak ada yang nolongin, Iya. kan kalau nggak ngamen kita nggak bisa makan. Teman-teman baru mau nolongin kan waktu di sana, udah susah itu kan waktu di Cilegon. Kalau ngamen itu perasaan Kak Oji itu gimana sih? Seneng, malu, apa takut, apa gimana kalau pas lagi ngamennya itu? Ya, ya yang ngamen itu sih kadang-kadang kalau misalnya nggak dapat duit ya itu paling buat happy happy aja gitu, buat Minum, menghilangkan mabok stres gitu. gitu ya, kayak Oh, kayak minum-minum biasalah buat waduh. menaikkan pede Iya gitu kan, betul. buat happy happy aja. Jadi, Ya kadang-kadang ngamen dapat uang, kadang enggak, kadang sepi, kadang rame gitu. Kadang mm-mm. dapat uang 70.000 paling cukup buat makan doang gitu, udah gitu aja. Kalau lagi dapat lebih buat minum-minum. Ya, iya mantap. Oh iya iya Ya iya. enggak sih, kadang-kadang enggak buat happy happy, kadang-kadang kalau lagi malas ngamen ya paling bersih-bersih rumah gitu kan, Ya, gitu aja ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu kayak kalau lagi badan capek gitu ya, iya. itu aja. Ya kadang-kadang ngamen itu enggak tiap hari ngamen sih, kadang-kadang 3 hari ngamen, 2 hari enggak gitu. Jadi sekarang mah udahlah ya. Kita mikirnya positif aja, kita nyari berkah dari Allah. Ya, kalau udah berkahnya mah kita dapat ridho dari Allah, Kak. Apapun itu yang didapat, walaupun sedikit hasilnya tapi bakal kerasa insya Allah, bakal Iya, nikmat yang iya, dirasain. iya men, iya emang. Ya alhamdulillah sih kalau juga di sini. Ya kalau misalnya kalau buat masalah kondisi keuangan sih kakak-kakak juga kadang-kadang ngasih sih sama Nah, kalau insya Allah udah juga kan ya. masih ngebantu kan. Masih ngebantu lah buat satu buat beli rokok lah, buat jajan, buat sehari-hari gitu. Ya paling ngasih juga kan nggak gede. Paling ya separuhnya aja gitu. Itu doang. Ya sedangkan kakak aku kan udah berumah tangga semua. Iya, iya. Paling buat rumah tangga buat kebutuhan dia sehari-hari ya kan. Jadi cukup segitu dulu aja cerita-cerita curhatan dari Kak Oji. Jadi sekarang udah jam berapa nih kira-kira ini? Ya bentar lagi juga asal lah. Bentar lagi asar. Iya, Kayaknya mah kondisi cuaca juga kayaknya udah mulai mendung ya. iya mau hujan. Hujan. Jadi cukup lah. Kayaknya video ini cukup sampai sini.
Karena Kiki juga mau buka warung ya. Iya. Buka usaha Ko Oji, buka warung nggak? Enggak, lagi libur dulu. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel Oji kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga Ko Oji dengan ngeluapin semua perasaan Ko Oji nggak terlalu jadi beban pikiran lah ya. Iya. Namanya manusia mah pasti ada aja permasalahan, terutama masalah ekonomi mah. Apalagi kayak kita mah masih orang-orang kecil kayak ya. Iya. Orang-orang besar juga masih banyak contohnya yang bikin sakit kepala karena ekonomi. Iyalah. Pasti.